Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan dari hasil penelitian kami yaitu keamanan database dan teknik pemulihan data. Saya Muhammad Abdul Karim dan teman saya Revaldo. Lalu lanjut ke materi. Keamanan database. Keamanan database adalah suatu cara untuk melindungi database dari ancaman, baik dalam bentuk kesenjangan ataupun bukan. Ancaman adalah segala situasi atau kejadian, baik secara sengaja maupun tidak yang bersifat merugikan dan mempengaruhi sistem serta secara konsekuensi terhadap perusahaan atau organisasi yang memiliki sistem database. Tujuan keamanan database ada tiga, yaitu yang pertama secrecy atau confidentiality, yaitu informasi tidak boleh diungkapkan kepada pengguna yang tidak sah. Lalu integrity, hanya pengguna berwenang yang diizinkan untuk memodifikasi data. Lalu availability, pengguna yang terdaftar tidak boleh ditolak oleh akses. Selanjutnya, teknik pengamanan database. Teknik pengamanan database yaitu terbagi menjadi 7. Yang pertama, administrative security. Kedua, network security, antivirus, firewall, proxy server, enkripsi deskripsi, dan terakhir autentifikasi. Dan yang pertama itu administrasi security, pengamanan data secara administratif dilakukan untuk menjaga kemungkinan gangguan keamanan data yang datangnya dari orang dalam atau kerjasama orang dalam dengan orang luar. Aturan-aturan, kebijakan, pelatihan, dan disiplin yang berkaitan dengan pengamanan sistem komputer perlu diadakan. Aturan yang menetapkan hak-hak serta sanksi pelanggaran keamanan sistem harus dibuat bersama dan ditaati bersama. Kemudian yang kedua, network security. Setiap sistem jaringan memiliki kelemahannya masing-masing, sehingga perlu segera diteliti dan dicarikan secara untuk menutupi lubang-lubang keamanannya. Akses dari luar jaringan maupun akses dari dalam keluar harus melalui satu pintu, proxy server, yang diberi pengamanan firewall, sehingga dapat mengurangi serangan keamanan. Yang ketiga, antivirus. Antivirus diperlukan untuk sebuah program komputer agar dapat mendeteksi, melumpuhkan, serta menghapus virus komputer dan program berbahaya lainnya. Kemudian yang keempat, firewall. Firewall adalah suatu sistem yang dirancang untuk mencegah akses yang tidak diinginkan dari dalam suatu jaringan internal. Perangkat lunak yang digunakan untuk menjaga keamanan jaringan pribadi dengan cara memblokir akses tidak sah atau dari jaringan pribadi. Yang kelima, proxy server. Proxy server pada dasarnya berfungsi seperti firewall jenis application level gateway, suatu server yang berada antara server jaringan dan internet. Proxy server melaksanakan beberapa proses aplikasi yang telah ditetapkan lebih dahulu. Misalnya melayani akses dari terminal ke suatu situs web atau berfungsi sebagai transfer agent terhadap berbagai aplikasi yang memiliki akses keluar atau akses dari luar ke dalam jaringan. Yang keenam, enskripsi deskripsi. Pengubahan data asli menjadi kode rahasia disebut proses data encryption atau enkripsi data. Setelah data rahasia sampai ke tujuan, maka data ini dikembalikan ke bentuk aslinya. Proses ini disebut data description. Dan yang terakhir, autentifikasi. Autentifikasi adalah salah satu bentuk identifikasi untuk meyakinkan
bahwa orang yang sedang berkomunikasi dengan kita adalah benar adanya, bukan pemalsuan identitas. Jadi kesimpulannya, teknik pemulihan data itu fungsi utamanya adalah melindungi serta menyelamatkan data ketika terjadi bencana, baik bencana alam maupun kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Sistem tersebut dapat diterapkan dalam berbagai bentuk dengan pendekatan yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa jenis sistem pemulihan data yang sering digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk melindungi data-data pentingnya. Yang pertama, recovery virtual. Recovery ini mengandalkan metode virtualisasi dalam proses pemulihan data. Pusat data virtual ditempatkan untuk menggantikan server fisik sebagai perangkat utama. Yang kedua, data center recovery. Untuk bisa melakukan proses recovery, pusat data tersebut harus dikembangkan terlebih dahulu. Prosedur pengembangannya meliputi keamanan lokasi, pemantapan perangkat dan pengawal, serta pengaturan HVAC ruangan, heating, ventilation, dan air conditioning. Dan yang terakhir, recovery berbasis cloud. Jenis terakhir yang juga menjadi jenis paling populer saat ini adalah manajemen bencana berbasis cloud. Proses intinya berpusat pada cloud storage, yakni portal penyimpanan dan pemulihan data yang diatur oleh penyedia layanan pihak ketiga. Dengan menggunakan cloud-based recovery, perusahaan akan memiliki pusat data aman di dalam cloud tanpa perlu mengembangkan fasilitas sendiri atau mempekerjakan tenaga ahli. Seluruh prosedur pengamanan data dijalankan secara lebih praktis. Terima kasih presentasi kami dari kelompok 12. Untuk teman-teman yang ingin bertanya terkait materi kami, dipersilakan.